warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria Podcast FEB Untes Bengkulu. Jumpa lagi kita pada siang hari ini di episode yang sangat istimewa, spesial dalam rangka untuk Dies Natalis UNIP ke-44 tahun. Kami menghadirkan salah satu narasumber yang sangat inspiratif. Beliau ini merupakan salah satu alumni yang berprestasi, alumni yang menginspirasi. Pada siang hari ini sudah bersama kita semua. Beliau ini adalah sosok yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Kota Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Dedi Wahyudi SEMM. Selamat siang Pak Dedi, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah Ibu Gusti. Ya, selamat datang di podcast di tengah kesibukan Pak Dedi. Tentu ini yang bagi kami sangat istimewa pada pagi hari ini, menjelang siang hari ini kita bisa bertemu di sini, bercerita, ngobrol bagaimana Pak Dedi dulu menjalani masa-masa indah di kampus biru ini. Tadi waktu kesini Pak Dedi masuk gerbang itu, apa yang terbayangkan 32 tahun yang lalu? Iya, dimanapun ketika kita punya pengalaman masa kecil, masa sekolah, masa kuliah, itu kayak diaku ya. Iya. Jadi masuk kampus tadi, pohonnya masih pohon yang lama. Oh ya? Lahan parkir masih lahan parkir yang lama. Tapi memang ada beberapa perubahan, beberapa gedung, ada gedung-gedung baru. Termasuk juga gedung ini, dulu waktu saya masih mahasiswa, ini belum ada gedung ini. Dulu gedungnya namanya gedung Pentagon, karena paling pojok, FE itu Pentagon gitu. Jadi ini kampus yang banyak sekali membentuk karakter, kemudian membuat saya hari ini bisa seperti sekarang, karena kampus tercinta, kampus biru ini. Iya, berarti 32 tahun yang lalu itu punya kenangan banyak. Masuk akademik atau non akademik yang paling berkesan Pak Wali? Semuanya. Jadi semuanya ya? Saya bersyukur masa-masa kuliah itu masa yang indah. Masya Allah. Yang itu rasanya baru kemarin sore, karena udah 32 tahun yang lalu. Saya dapat info Pak Dedi alumni tahun masuk 294 ya Pak Dedi ya. Ya, di tengah kegiatan mahasiswa begitu banyak sekali aktivitas yang diikuti. Tahun 98 barangkali sebagai aktivis, benar? Kebetulan ketua senat dong. Ketua senat. Ya, presidennya ya Masya Allah. Jadi kondisi atau dinamika seperti yang Pak Dedi sampaikan tadi, pada saat menjadi mahasiswa kita juga diterpa dengan urusan akademik, kemudian kita juga diberikan difasilitasi mungkin di fakultas ini ada urusan non akademik. Tetapi saya ingin tahu Pak Dedi, kami di sini ingin tahu semua bagaimana Pak Dedi memulai untuk menjadi mahasiswa ini dan mengambil keputusan untuk bisa aktif sebagai mahasiswa begitu. Jadi tidak hanya rumah kemudian pulang, kemudian ke rumah lagi atau pulang. Ada hal-hal yang mungkin Pak Dedi bisa bagikan untuk kami di sini? Saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh besar yang umumnya mereka ketika kuliah itu tidak hanya kuliah kampus saja, tapi gitu ya? pasti ada kegiatan, apakah ekstra kampus atau intra kampus. Waktu itu saya kebetulan masuk di organisasi ekstra kampus HRI. Cara senior untuk membuat tertarik saya itu himpunan mahasiswa Islam. Dan tokoh-tokoh besar di sana waktu itu ada Abang Tanjung, kemudian tokoh-tokoh besar dari Sukala, semua hebat juga nih. Maka kita juga pengen dong seperti tokoh besar tadi, dan akhirnya saya masuk HRI. Kemudian saya juga mulai masuk di Human dan Himpunan Mahasiswa Manajemen. Lalu kemudian semester 5 ada pemilihan ketua senat. Ini saya mulai ikut pemilihan ketua senat. Jadi memang kesan politik ini Bu Gusti dari kampus sudah. Iya, ini yang kita gali juga dengan posisi sekarang kepemimpinan yang sudah teruji begitu ya. Artinya kan tidak bisa terlepas juga bagaimana aktivitas sebelum itu kan begitu ya, termasuk tempahan moral, karakter gitu di dunia kampus begitu. Kalau bisa tahu, boleh tahu apa sih tantangan ataupun ada konflik apa yang terjadi ketika menggeluti itu sebagai mahasiswa kemudian yang aktif begitu.
Pak? Ibu almarhumah bilang begini, Ya. kamu boleh aktif di kampus, boleh aktif di organisasi, tapi ibu nggak mau tahu kalau kamu kuliahnya sempat mandek. Karena mohon maaf, sebagian teman aktivis karena asik dunia aktivis tadi, lupa dengan tugas dia selaku mahasiswa. Dan ketika saat itu dan hari ini juga saya lihat ada semacam pembenar. Dia lama kuliah karena dia lama studi itu karena dia aktif di kampus. Dia lama IP-nya rendah itu karena dia aktif di kampus. Saya ingin mengcounter ini, ada game ini, asumsi ini, stigma ini gitu loh. Ini nggak benar. Justru kita membuktikan atau di kampus keluar terbaik IP di atas 3 gitu. Nah, dan teman-teman mahasiswa yang hari ini kuliah itu berbeda ketika kita masih di sekolah. Kuliah itu waktu kita sangat banyak. Terkadang kita datang kampus, dosen ada kegiatan lain sehingga kita tertunda. Maka orang tidak siap dengan perubahan jadwal ini, suka dia tidak bisa bagi waktu, hanyut lalu hal-hal yang negatif. Nah, kemudian ada juga yang mengeluhkan ini bagi tips. Boleh ya? Bagi tips. Jadi ketika kuliah, dosen itu melihat kemampuan kita tidak punya hanya textbook kemampuan akademik, tetapi juga anak ini punya potensi, anak ini punya kemampuan analisisnya bagus. Kemudian ketika diskusi, anak punya kemampuan dalam sebuah memecahkan masalah. Dan buku saya buka hari ini ya, ini cara saya buka ini ya. Rata-rata dosen yang ketika kita mengambil mata kuliah, saya pelajari dulu karakter dosennya. Tanya dengan senior, ibu itu gimana sih? Bapak ini gimana sih? Wah, kalau bapak itu penting, jangan sampai kamu nggak masuk. Pokoknya jamnya harus masuk gitu. Ada juga dosen ini, kalau itu dia nggak wajib absen 100%, tapi yang penting ketika diskusi kita harus nonjol gitu loh. Berarti sudah ada apa ya ibaratnya reputasi dosen atau citra yang berkembang di mahasiswa gitu ya. Berarti dosen juga harus tahu itu ya. Iya, itu tadi. Sebenarnya dosen juga manusia. Benar. Dan dia memberikan penilaian kepada mahasiswanya itu tidak ansih itu hanya hasil ujian UAS ataupun UTS saja. Tetapi juga melihat hari-hari anak seperti apa. Maka saya mohon maaf, ketika saya menjadi ketua senat atau presiden BEM, itu kan akses kita itu Bu Gusti dengan dekan, dengan wakil dekan, dengan kaprodi, bahkan dengan rektor sekalipun. Nah, kalau kita punya adat yang baik, kemudian ya kita juga kemampuan akademiknya juga ya nggak harus terbaik lah, tapi anak ini di atas rata-rata, udah itu nilai aku dari tangan gitu. Berarti kan banyak manfaat kan begitu selain akses, kemudian juga kita punya pengalaman di tempat moral kita, karakter kita begitu ya. Nah Pak Dedi, Bapak sudah jadi wali kota, sebelumnya juga wakil wali kota Bengkulu. Artinya kan seorang pemimpin ya. Ada tidak Bapak merasakan pengalaman masa lalu itu sebagai mahasiswa yang tidak hanya di kelas, tetapi menempa diri di organisasi-organisasi kemahasiswaan, ada tidak pengalaman yang paling dekat Pak Dedi rasakan? Oh dulu waktu saya mahasiswa ini maksudnya misalnya, atau pertemuannya itu ketika Bapak sudah menjadi pemimpin seperti sekarang. Bagaimana Pak? Kebetulan dulu ketika saya selesai tamat kuliah, lalu maaf, saya ini punya karakter tanda kutip keras gitu. Kemudian saya nyari gitu, kemudian saya kritis orangnya. Ketika melihat sesuatu yang tidak benar, saya langsung spontan gitu loh. Maka begitu selesai kuliah dan era itu ada kebijakan pemerintah pusat, tidak ada penerimaan CPNS. Pada saat itu Jahari juga CPNS itu salah satu mindset masyarakat pengen gitu kan. Tapi saat itu moratorium, kerja apa ya? Nah, karena dunia kampus ketika mahasiswa itu idealisme yang menjadi modal dasar, maka kayaknya jadi wartawan asik. Jadi saya tidak perlu turun ke jalan, tapi saya menyuarakan apa suara masyarakat melalui tulisan. Kebetulan juga
Dulu waktu saya masih kuliah dan belum ada WA, belum ada Facebook, keterbatasannya gitu ya. Itu dosen masih ada Profesor Rizal Avansi. Dia bilang begini, siapa di antara kalian ini yang bisa menembus masuk di Semarak buat opini, saya jamin nilainya A. Tertantang saya. Wah, saya buat tulisan. Tik. Sama itu masih tik. Saya kirim ke area Semarak, belum naik. Sampai 3 kali baru naik itu. Wah, itu tulisan lagi itu saya koleksi, saya bingkai. Dan teman-teman, wah kau lemah, aku ada PA pasti. Ya, artinya tadi membaca karakter. Dan bakat menulis itu memang dari kampus. Dulu saya ketika menjadi ketua senat, itu saya punya buletin ekonomika. Jadi saya sekolah mahasiswa ada buletin ekonomika yang itu di stensil, kemudian ada juga di kopi, kita berikan kepada mahasiswa. Jadi kemudian tamat kuliah saya masuk di Semarang waktu itu. Baru 1 bulan Semarang saya langsung tugas ke Jakarta, meliput di Jakarta semacam ya penugasan bahasanya di Jakarta di Biro Jawa Pos Jakarta, kurang lebih 4 bulan. Mau diperpanjang, saya mau ditarik ke pusat bahasanya gitu kan. Nah lalu dari sana saya putusan kembali ke Bengkulu. Nah yang pengalaman mahasiswa, kemudian saya di media tadi, ini hampir linear Ibu Gusti. Relate ya, bahasa kerennya relate. Relate ya? Oh iya relate. Bahasa iya relate. Ada hubungan. Hubungan pertama kita bisa mengasah idealisme kita. Kita mengasah jiwa kritis kita. Dan kita masih berhubungan dengan banyak orang. Dulu ketika mahasiswa, saya biasa dengan Pak Gubernur, dengan Wali Kota, karena kita aktivis. Ketika dia wartawan, termasuk juga seputar itu. Tamu lagi kota dewan, berputar di sana. Ya, secara tidak langsung karena dari kampus sudah main politik. Karena saya main politik dulu pemilihan raya, Ibu Gusti. Seluruh mahasiswa itu milih. Kemudian saya di kampus J itu teman-teman pakai poster. Berarti cikal bakal untuk demo itu sudah sejak dulu ya ada poster. Posternya poster pilih nanti gitu, mendukung. Iya, promosi namanya. Promosi. Mahasiswa semester 3 mendukung Dede Wahyudi gitu loh. Ada foto, saya foto di kuis foto Wahyudi. Di Prapto ya Pak? Di Prapto. Jadi saya bilang, wah dulu dari kampus saya udah main politik juga. Meyakinkan teman-teman, ini kan sekarang begini, kita seru Pak. Terus jangan terbanyak kegiatan dan bakat, juga harus banyak kegiatan akademik. Saya rangkul anak rohis, rangkul anak akademik, rangkul anak basket, rangkul anak tari. Saya tidak sadar ini sebenarnya diasah untuk meyakinkan. Karena pemimpin itu kan kemampuan meyakinkan orang lain, kemampuan mengajak orang ikut kita, kemampuan kita bagaimana kita bisa mengorganize orang banyak. Itulah leadership. Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Itu kan? Iya. Kata kunci. Kata kunci di sana. Ayo ikut saya dong. Kan dari mahasiswa sudah ada spanduknya gitu kan dulu ya. Iya, itu kan tinggal poster spanduknya untuk promosi kan. Kalau saat ini mungkin pakai media sosial. Iya. Pak Dedi ya. Ada berbeda dinamikanya. Pokoknya gedung J itu penuh itu. Penuh kenangan. Enggak penuh dengan poster-poster saya. Atau saya nanya nih Pak Dedi, gedung mana yang masa mahasiswa itu penuh kenangan kayak Pak Dedi? Kayaknya gedung J deh. J. Iya. Kenapa? Dulu kan ekonomi gabung sama anak hukum. Satu gedung. Hukum di atas, kita di bawah. Gitu. Nah, gedung J itu semester 1 di sana, 2, 3, semester 5 berpindah ke GB dan gedung baru. Dulu belum ada gedung lain, jadi itu penuh kenangan sekali. Jadi kuliah saya itu dari gedung J ke sekretariat sini gitu. Nah itu juga. Itu jalan kaki ya Pak? Jalan kaki, dekat kan. Ke belakang juga jalan kaki. Jalan kaki ya. Jalan kaki, nggak rindang seperti sekarang. Itu panas-panasan, di kiri kanan tuh masih banyak sawah gitu. Kan ekstrakurikuler kalau bahasanya kan ekstrakurikuler ada kegiatan di luar kampus. Kan waktu mahasiswa Bapak misalnya 24 SKS, ada 7 mata kuliah begitu kan, ikut kegiatan
luar kampus tuh seperti apa Bapak memanage waktunya? Nah, sebenarnya ya gini ya, buat adik-adik yang masih punya kegiatan, Iya. tergantung kita mengatur. Kadang kita tuh mencuburkan diri, eh, kita kan aktivis, itu gampang. Nah, itu yang salah. Kan jam kuliah itu juga sudah terstruktur kan. Jam rapat kita kan bisa diatur di sela-sela itu atau pulang dari malam. Maka kalau ini cerita almarhumah ya Bu Gusti ya. Almarhumah itu bisa pernah bilang begini, saya pulang ke rumah itu maghrib karena memang dari kecil pokoknya maghrib pulang. Udah maghrib udah makan, saya keluar lagi, pulang jam 10 malam. Sampai bilang begini, pagi kan kuliah nih, pagi kuliah sore pulang. Kemudian udah maghrib, kemudian berangkat lagi, pergi lagi, malam baru pulang. Ibu bilang begini, kau sangka hotel rumah aku. Untuk protes orang tua. Iya. Kan? Balik, makan, ganti baju, kau pergi lagi kayaknya. Iya. Berarti kan itu satu proses yang ditempuh ya. Artinya sebagai orang tua kan juga mungkin juga keinginan punya anak, ekspektasinya kuliah itu belajar di kelas saja gitu. Ternyata tidak cukup dengan itu gitu ya. Kita harus berorganisasi, kemudian mengembangkan bakat kita gitu. Tadi Pak Dedi sampaikan di HNI ya yang lebih banyak berkiprahnya di HNI. Selain itu hima ya. Iya, jadi di rumah dan kebetulan HNI itu menjadi titik masuk saya mengenal dunia mahasiswa, lalu kemudian masuk di intra kampus senat tadi, dan kebetulan saat itu sedang masa pergolakan mahasiswa. Di sini saya bersyukur sekali saya menjadi ketua BEM itu ketika politik Indonesia ini terjadi perubahan besar. Pas reformasi ya. Tahun 98. Karena apa yang terjadi waktu itu Pak? Kami waktu mau diajak, bukan diajak, waktu turun demo itu, WR3-nya masih Pak Johan Setianto, itu rektorannya di depan, sekarang tempatnya hukumnya. Itu HP nggak ada, suruh ketua senat itu nggak boleh pulang, 3 hari 3 malam. Pas puncak, kenapa? Keselamatan kami yang menjadi taruhannya. Nah, terus gimana mau kasih itu sama orang tua? Kebetulan saya pakai telepon. Itu melapor sama ibu, Bu, tidak balik Bu. Dari mana kamu? Tidur di kampus. Udah hati-hati gitu. Jadi ibu tuh protes, tapi dia juga mendukung gitu ya. Tapi ikut mendoakan sebenarnya. Ya, jadi ya bersyukur sekali karena ini kebetulan Bu Gusti juga anak guru, jadi ibu itu memang mendidik saya keras. Boleh nak kamu, saya bilang gitu aja. Pokoknya kalau keluar habis semester itu, ibu langsung minta raport ya hasil ini kita berapa IP kau. Nah, jadi kalau pokoknya patokannya nggak boleh di bawah dari 3 gitu. Jadi tetap konsisten gitu ya. Konsisten. Iya. Nah, Pak Dedi, di luar sana yang menyaksikan kita ini banyak ya, mungkin ratusan. Ada teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu ya Pak ya, untuk bergabung ataupun untuk minat untuk berorganisasi itu bisa memulai dari mana? Kalau bisa Bapak mengajak mahasiswa, menceritakan ke mahasiswa, sebenarnya berorganisasi itu sesuatu yang perlu dilakukan atau sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu dipentingkan. Silakan Pak Dedi, bagaimana menurut Bapak? Hari ini saya baru menyadari, Gusti, dan kita banyak baca buku-buku usaha motivator. Sukses itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Maka ketika dia menjadi mahasiswa, maka dia mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus. Ketika dia sudah tamat, dia mampu beradaptasi. Itu pertama. Yang kedua, orang sukses itu orang mampu berkomunikasi. Sepintar apapun, kalau dia tidak mau berkomunikasi, nanti akan dia masuk dunia nyata. Ini kampus sekarang ini lagi dunia, tapi nanti sudah dia selesai kuliah, dia belajar, oh begini tuh harus berkomunikasi dengan orang lain. Sebaya, di atas, di bawah gitu. Nah, terakhir orang sukses itu adalah orang yang punya networking, jaringan. Karena 2 yang tadi itu, iya, bentuk jaringan. Jaringan. Betul. Jadi
komunikasinya baik, mampu adaptasi, terakhir dia punya jaringan, networking. Kalau dia punya jaringan, mau dia orang kampus, mau dia orang swasta, mau dia pemerintahan, inilah modal utama hari ini. Kalau kita punya jaringan, apalagi ada yang merekom, wah Bu Gusti itu orangnya keren dah, sayang kalau kamu gak pakai dia. Oh itu dah persoalan nilai plus ya? Nilai plus. Nah, aktif di kampus itu dalam rangka membangun jaringan juga. Orang nggak mungkin ketua BEM itu nggak punya teman, nggak mungkin. Ya, betul. Kemudian orang sukses itu juga Ibu Dekan Ekonomi hari ini Pak Rektor Unip. Kenapa dia dipilih oleh seluruh, nggak seluruh tapi mayoritas anggota Senat? Karena dia suka sosok Pak Indra ini, suka sosok Ibu Rina ini. Kenapa? Orangnya akomodatif, orangnya low profile. Nah ini yang jaringan tadi. Jadi dimanapun kita berada, networking itu penting. Cuman bawaan tuh apa orang disalah galau, bawaan tuh renge galau, siapa suka kayak gitu? Ya artinya kan berempati. Ya kan membangun empati. Iya. Sehingga jaring kita terjaga gitu Pak Wali. Komunikasi, networking, jaringan itu modal utama. Kalau 3 hal itu ya. Iya. Ya. Kita catat nih Pak Wali. Iya. Untuk Sobat Ceria Podcast FEB, tadi kita sudah mendengarkan ada adaptasi. Bahkan sekarang adaptasi dengan teknologi Pak. Ya, bukan hanya beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tapi beradaptasi dengan teknologi. Betul. Siapa yang menguasai teknologi informasi itu adalah yang semua hal lah. Semua hal. Adaptasi semua hal. Betul. Lalu ada komunikasi yang baik dan jejaring. Ya, jadi kalau 3 pegang ini, 3. saya akultatif benar sukses ini. Oh, Masya Allah. Iya. Begini ya Pak, salamnya begini. Iya, betul. Adaptasi, komunikasi, dan jejaring. Dan itu juga yang akan membawa kita ke taman kesuksesan. Saya menyebutnya taman. Insyaallah. Akan ada sebuah kesuksesan yang menunggu kita apabila kita dalam menjalani masa-masa mahasiswa, ada sukanya ya Pak ya, ada dukanya begitu, dan ada tantangannya. Kita tadi sudah mendengarkan Pak Dedi bercerita dari awal beliau bergabung dengan BEM, kemudian tadi ada juga HMI, lalu HIMA. Paling mendasar tuh HIMA ya Pak, di himpunan mahasiswa ya? Humat, waktu itu saya masih anggota gitu kan di Humat. Kemudian saya pengurus, kemudian saya di ekstra kampus yang ya apa, banyak sih yang bagus, MII bagus, MTI bagus, semuanya bagus. Tapi saya merasa betul terbentuk itu di HMI. Ya artinya kan pilihan banyak, tetapi bagaimana minat kita, lalu kita juga merasa apa ya, semacam ketertarikan minat ya Pak ya, kalau masuk organisasi kan ada sekarang tuh yang musik ada yang olahraga. Enggak apa Bu Gusti. Anak saya kebetulan dia lebih suka ke arah komunitas musik dan juga yang lain. Penting kamu ikut organisasi nak. Di dalam organisasi ada jejaring yang akan terbentuk. Networking. Networking tadi. Jadi organisasi itu jalan kita untuk sukses. Benar Pak? Betul. Sepakat kita Pak? Sepakat. Iya. Jadi buat adik-adik mahasiswa terutama anak FEB, saya sebagai alumni mengajak kalian semua, ayo. Pertama kita harumkan nama kampus kita ini. Kampus Unip ini kampus besar, banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat. Kemudian kita perkecil lagi skupnya FEB. FEB ini juga banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Bayangkan dalam sejarah Ibu Gusti, sejak provinsi ini berdiri, baru tahun ini ada gubernurnya alumni ekonomi, wali kotanya alumni ekonomi. Ini potensi besar yang itu kalau Bu Dekan bisa memaksimalkan peran ini, wah ini modal besar ini. Itu modal sosial. Modal sosial besar. Dan saya yakin Ibu Rina orangnya amanah, karena saya tahu beliau juga dari mengurusi S3, S2, dan hari ini mengurusi yang lebih besar. Kenapa? Dijari tadi. Kenapa? Komunikasi tadi. Kenapa? Beradaptasi. Jadi sebenarnya 3 segitiga itu tadi bisa dimulai dari bawah dulu, kemudian ke atas, atau dari adaptasi ke jejaring, atau sesungguhnya jejaring dulu. Nanti bisa komunikasi, tetapi adaptasi itu di dalam keadaan apa? Itu satu kesatuan. Ya, tidak bisa terpisahkan. Jadi itu kata kunci pada hari ini. Ya. Adaptasi, komunikasi, jejaring. Langsung begini. Oke. Kalau ini bisa dipegang 3 ini,
Aku yakin adaptasi dengan siapapun, dengan personal, dengan orang, dengan teknologi, Betul. dengan alam, dengan lingkungan, semua hal adaptasi. Semua hal adaptasi. Komunikasi Di dalamnya atas, ada empati, samping, komunikasi. di bawah, dia bau. Makanya ada istilah gini, adab dulu baru ilmu. Orang yang berilmu, orang yang beradab, Adab itu dikedepankan. Iya. Dia mau secerdas apapun, punya ilmu hebat apapun, kalau nggak ada adab, nggak ada gunanya. Jadi adab. Maka adab dulu baru ilmu gitu. Setuju Pak. Jadi ini penting. Kalau dia punya adab baru ilmu ini, pasti dia mampu adaptasi tadi. Iya. Pasti dia piawai berkomunikasi. Betul. Pasti dia mampu bangun jejaring. Iya. Karena belajar itu sepanjang hayat. Iya, gitu. Sampai hari ini pun kita masih belajar. Harus. Saya Bu Gusti, saya kuliah lagi S1. Masya Allah. Iya. Saya hukum. Kamus ilmu, hukum. Iya. Ya artinya belajar itu sepanjang hayat, tidak mengenal usia kan gitu Iya. ya. Anaknya protes. Apa nih? Anak hukum, Hukum. bapak hukum. Iya, dia sudah bertanam saya sudah satu sekarang. Nah itu salah satu dinamika kampus ya Pak. Kalau kita masa sekolah kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi Iya. di kampus kita bisa saja kan kuliah dengan adik kelas dalam satu hari gitu kan ya. Iya. Jadi sekarang ini Pak Dedi di semester 1 ilmu hukum. Iya. Ananda di semester 6 di ilmu hukum. Iya. Ya kan tidak Karena mengenal semester saya tapi- merasa begini Bu, semakin kita belajar, semakin Iya. orang tidak tahu. Semakin kita merasa bodoh. Oh, itu ini. Oh, ini. Oh. Jadi ya kuliah itu pengakuan akademik. Ya. Tapi di luar pengakuan akademik sesungguhnya itu adalah Itu kemampuan kita sebagai manusia yang mungkin akan lebih berkembang ke depannya. Begitu ya Pak Dedi ya. Bisa. Salah satunya itu ya bermula dari organisasi. Ya. Dalam organisasi kita beradaptasi, berkomunikasi dan membentuk jaringan. Jaringan tidak hilang begitu saja. Kita harus menjaganya itu. Ya kan? Dan ini Bu Gusti, Iya. nggak tahu, saya nggak ada literatur, tapi pengalaman pribadi saya. Iya. 3 ini, Iya. saya tidak baca literaturnya, tapi ini Pengalaman. experience saya. Pengalaman, betul. Iya. Iya. Dan akan menjadi inspirasi dari Ini juga boleh juga kita riset ini juga bisa cuma teori di diri. adaptasi, komunikasi dan jejaring. Iya. Dedi Wahyudi 2026. Ya benar ya? Benar kan? 2026. Betul, coba cari nggak ada teori itu Iya benar. Jadi kan itu bisa membentuk teori. Teori Iya. itu lahir kan bukan dari pengalaman. pengalaman begitu ya. Kan riset itu kan gitu ya. Iya. Ada berangkat dari sebuah peristiwa, Iya. riset, Iya. penelitian, Jadi, atau teliti dulu baru itu praktek. ya. Langsung kita bungkus ini Bungkus ya, Pak Dedi Iya. ya. itu quote dewa. Dewa. Oh iya Dewa itu Dedi Wahyudi. Dedi Wahyudi. Ini satu kebetulan atau apa ya Pak Dedi? Ini balik lagi nih, ke namanya unik ya. Sunatullah. itu. Sunatullah ya, Iya. Dewa. Dewa itu bisa Kan saya jadi. kan di Dewa Yudi. Iya, Kemudian disingkat Dewa. dewa. Gitu. ya kan bisa maknanya kan macam-macam ya. Iya. Dewa penolong, Iya. Dewa grup musik yang terkenal, Dedi Wahyudi wali kota Bengkulu. Ya pasti Bu Gusti, saya terima kasih betul kampus ini. Iya. Terima kasih juga dengan semua orang-orang ada di sekitar akademika sini. Maka sejujurnya saya karena kesibukan selaku wali kota, saya banyak menolak organisasi ingin saya menawari saya menjadi ketua. Ya. Tapi saya tidak bisa menolak ketika Ibu Dekan minta saya menjadi ketua IKA FEB. Iya, selamat. Karena saking cinta dengan kampus ini. Dan tidak banyak, ada sih beberapa tapi tidak banyak. Dedi Wahyudi itu, Dewa itu 24 karat cinta unit. S1 saya bisa mengikuti itu. S1, S2, S3. Sekarang ilmu hukum lagi. Gimana? Iya. Tapi hukum Di saya luar- ambil di UMB lah di ya. luar Iya, kampus di UNIT ya. Ya, itu tadi ya, S1, S2, S3 itu 24 karat. Ya, kalaupun ada di atas 24 karat, itu juga pada dinamika. Ya. Artinya setelah berorganisasi, kemudian secara akademik, aktif di organisasi, kemudian juga saat ini terpilih menjadi ketua ikatan alumni, itu hal yang luar biasa. Itu sudah di atas S3, Pak. Jadi semuanya ya Pak Dedi curahkan untuk UNIT. Pak Dedi Sama. hadir untuk UNIT. Apalagi rektor hari ini adalah anak muda hebat, inspirasi juga bagi yang lain. Rata-rata muda sekarang, banyak yang dekannya masih muda.
perempuan semua lagi. Rektornya juga gitu. Orang muda itu dia lebih lentur, lebih luas. Dia punya visi ke depan karena dia ingin membuat sebuah torehan prestasi. Oke, terakhir Pak Dedi. Ya. Apa yang menjadi pesan Bapak untuk Universitas Bengkulu di usia yang ke-44 ini Pak Dedi? Karena bicara soal kampus universitas yang lebih besar, tentu pada Pak Rektor yang belum genap setahun terpilih, berapa bulan? Ada 6 bulan belum ya? Ada. Nah, 6 bulan kita harus mengangkat grade ataupun peringkat kampus tercinta ini. Dan minimal paling tidak kita regional dulu, Subaksel misalkan, kita paling tidak kita bisa pada masuk yang 3 besar. Kemudian berprinsip level nasional juga begitu. Tapi memang tidak mudah ini. Maka justru ini tantangan bagi kita semua. Tapi universitas ini adalah akumulatif dari fakultas. Yeah. Maka ketika fakultasnya semua sudah unggul, maka juga fakultas juga akan unggul. Tapi yang terpenting adalah kalau kita punya kegiatan keinginan yang kuat, kemudian fokus, tidak bisa. Iya. Yakin pasti bisa. Iya. Bisa 3 kata Pak untuk UNIF? 3 kata untuk UNIF. Ya. Kampus tercinta, ya. Kampus penuh kenangan, ya. Dan kampus terbaik bagi orang-orang yang telah dididik di sini. Ya, 3 Ya. Ya. Baik, Pak Dedi sudah ngobrol panjang, santai kepada kita, sudah menginspirasi tentu saja pengalaman-pengalaman di dunia kampus, di kepemimpinan beliau sekarang juga itu tidak terlepas dari bagaimana karakter yang ditempa selama mahasiswa, kemudian tadi 24 karat ya, dari S1, S2, S3 itu membuktikan beliau ini adalah seorang yang setia. Antara setia itu juga kesempatan untuk keluar. Itu setia, Pak Dedi. Sobat Ceria, podcast FEB Universitas Bengkulu, kita sudah sampai ke puncak acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Dedi Wahyudi SENM, Wali Kota Bengkulu yang merupakan juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, jurusan manajemen dulu ya Pak? Manajemen, iya. 32 tahun hadir di sini juga memberikan selamat kepada Universitas Bengkulu yang memasuki usia 44 tahun. Dari obrolan tadi kita mendapatkan banyak kemanfaatan. Ada quote yang terbentuk bahwa menjadi seseorang itu harus bisa beradaptasi, membangun komunikasi, dan juga bagaimana mendapatkan kepercayaan dalam jejaring yang lebih luas di masyarakat. Saya Agus Safinati, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.